Bayangkan sebuah dunia di mana setiap transfusi darah adalah pertaruhan hidup dan mati. Satu kesalahan kecil, atau bahkan keputusan terbaik pun, dapat berakhir dengan kematian seketika. Sebelum awal abad ke-20, transfusi darah dianggap sebagai pengobatan perjudian. Beberapa pasien selamat, namun banyak yang tewas hanya beberapa menit setelah darah memasuki tubuh mereka. Tidak ada yang memahami mengapa. Tidak ada yang tahu bahwa jawabannya tersembunyi dalam sesuatu yang mengalir diam-diam di dalam tubuh setiap manusia. Golongan darah. Dan pada tahun 1901, seorang dokter Austria bernama Karl Landsteiner menemukan sesuatu yang mengubah sejarah medis selamanya. Tetapi, di balik penemuan itu, ada cerita tentang kesepian, kejeniusannya, kerasnya dunia akademik Eropa, ambisi, dan sebuah misteri tentang seseorang yang hidupnya nyaris tak dikenang, namun namanya kini menyelamatkan jutaan nyawa setiap hari. Ini adalah kisahnya. Karl Landsteiner lahir pada 14 Juni 1868 di kota Wina, kota elegan Eropa pada akhir abad ke-19. Dengan bangunan-bangunan klasik, teater budaya, dan pusat intelektual Kekaisaran Austria-Hungaria. Ayahnya, Leopold Landsteiner, adalah seorang jurnalis dan pengacara terkemuka, seorang penulis editorial politik yang berpengaruh pada masanya. Sosok pintar, kritis, analitis, dan tampaknya sifat itu mengalir kuat ke dalam diri Karl kecil. Namun takdir tidak berpihak. Saat Karl baru berusia 6 tahun, sang ayah meninggal dunia. Kehilangan ini menjadi titik yang membentuk hidup Karl. Ibunya, Fanny Landsteiner, membesarkannya seorang diri. Ia bukan ilmuwan, bukan akademisi, namun ia memiliki satu kualitas yang sangat penting, keteguhan hati. Fanny memastikan Karl mendapatkan pendidikan terbaik. Ia menyadari anaknya berbeda, pendiam, sangat observatif, dan selalu tenggelam dalam buku. Karl kecil tumbuh dalam rumah yang sunyi, rumah yang penuh rindu akan figur ayah, namun dipenuhi dedikasi seorang ibu yang percaya, suatu hari kau akan melakukan sesuatu yang berarti untuk dunia. Karl bukan tipe anak yang populer. Ia jarang bermain di luar, lebih sering tenggelam dalam eksperimen kecil atau membaca literatur ilmiah. Di sekolah, guru menggambarkannya sebagai anak yang sangat cerdas, perfeksionis, tetapi sangat sensitif. Dan yang terlihat sangat mencolok dari Karl kecil adalah ia nyaris sangat obsesif pada detail untuk ukuran anak seusianya. Sebagian teman menganggap Karl aneh karena ia jarang berbicara, namun ketika ia bicara, ucapannya selalu sangat matang dan berbobot. Namun satu hal yang selalu dikenang oleh orang-orang di sekelilingnya, Karl tak pernah berhenti bertanya. Ia ingin tahu mengapa sesuatu terjadi. Ia ingin tahu bagaimana tubuh manusia bekerja. Ia ingin tahu apa yang membuat hidup bisa bertahan. Pikiran-pikiran inilah yang menggiringnya ke dunia kedokteran. Pada usia 17 tahun, Karl masuk Universitas Wina, salah satu pusat ilmu terbesar di Eropa. Di sini, ia bertemu para ilmuwan hebat yang mempengaruhi pemikirannya, seperti Alfred von de Castello, Adriano Sturli, yang bersama keduanya, Karl menemukan golongan darah AB, serta Alexander Wiener. Landsteiner berkolaborasi dengan Wiener untuk menemukan sistem golongan darah RH, sebuah penemuan yang juga sangat penting untuk transfusi darah. Ia belajar kimia, anatomi, patologi, fisiologi. Namun keunggulannya berada di satu bidang, imunologi dan hematologi, ilmu tentang darah. Karl bukan mahasiswa yang cemerlang karena bakat saja. Ia dikenal sebagai pekerja keras ekstrim, sering kembali ke laboratorium saat teman-temannya beristirahat. Selama masa pendidikannya, ia menulis beberapa makalah ilmiah penting, menunjukkan kedewasaan ilmiah yang jauh melampaui usianya. Pada tahun 1891,
ia lulus sebagai dokter. Dan disinilah salah satu fase paling menarik dalam hidupnya dimulai. Pada akhir abad ke-19, transfusi darah sudah dicoba oleh banyak dokter, tapi hasilnya tak menentu. Beberapa pasien selamat, sebagian besar justru meninggal dalam hitungan menit. Para dokter menyimpulkan bahwa transfusi darah adalah tidak stabil, berbahaya, dan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir. Tetapi Carl tidak puas dengan jawaban itu. Ia yakin ada sesuatu yang lebih dalam, tersembunyi di dalam darah manusia. Sesuatu yang belum pernah dipahami sebelumnya. Di laboratorium kecilnya di Wina, ia mulai melakukan eksperimen. Mencampur sampel darah manusia, mengamati reaksi koagulasi, memperhatikan bagaimana sel darah menggumpal atau justru tetap stabil. Selama bertahun-tahun, Carl mencatat pola, dan pada 1901, ia menemukan keajaiban. Manusia tidak memiliki satu jenis darah. Ada perbedaan biologis yang jelas. Ada sistem golongan darah. Ia mengidentifikasi golongan A, golongan B, golongan AB, dan golongan O. Penemuan ini seperti membuka dunia baru. Tiba-tiba, semua misteri kegagalan transfusi darah terpecahkan. Darah bukan gagal karena transfusinya. Darah gagal karena ketidakcocokan golongan darah. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, transfusi darah bisa dilakukan dengan aman. Namun dunia akademik tidak menyambutnya dengan tangan terbuka. Beberapa ilmuwan menganggap teorinya terlalu berani. Sebagian lain menganggapnya tidak penting. Carl kembali menghadapi satu hal yang sudah biasa ia alami sejak kecil. Kesepian. Carl hidup sebagai sosok yang sangat pribadi. Ia menikah dengan Helen Wlasto pada tahun 1916. Helen adalah wanita yang tenang, sabar, dan mendukung dunia Carl yang begitu kompleks. Dalam hidupnya, Carl sering digambarkan sebagai laki-laki pendiam, pekerja keras, sangat disiplin, hampir tak pernah bersantai, mengabdikan hampir seluruh waktunya untuk riset. Ia memiliki satu anak laki-laki, Ernest Carl, yang kemudian menjadi psikiater. Meski menjadi ayah, banyak kolega mengatakan Carl seolah hidup di dunia ilmiahnya sendiri. Namun satu hal yang konsisten, ia tidak pernah mengejar ketenaran, ia hanya mengejar kebenaran ilmiah. Pada tahun 1920, Carl pindah ke Amerika Serikat dan bekerja di Rockefeller Institute for Medical Research di New York. Disinilah ia menghabiskan sisa hidupnya. Dan disinilah ia membuat penemuan lain, mengembangkan sistem faktor RH bersama Weiner, Levin, dan Stetson, menjelaskan mekanisme reaksi imun terhadap transfusi, memperluas pemahaman tentang antigen dan antibodi. Pada tahun 1930, Carl Landsteiner dianugerahi Hadiah Nobel Kedokteran. Namun, seperti biasanya, ia tidak menyukai sorotan. Ia menerima penghargaan itu dengan tenang dan kembali ke lab keesokan harinya seperti tidak ada yang terjadi. Pada pagi hari, 26 Juni 1943, saat bekerja di laboratoriumnya, seperti rutinitas setiap harinya, Carl Landsteiner terserang stroke. Ia jatuh di ruang kerjanya. Rekan-rekannya menemukannya tak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, sang penemu golongan darah dunia meninggal dunia. Tidak ada pesta besar, tidak ada perayaan publik. Ia pergi dengan cara yang ia jalani sepanjang hidup, tenang, sederhana, dan bekerja sampai titik terakhir. Hari ini, setiap transfusi darah, operasi besar, pembedahan darurat, persalinan berisiko tinggi, perawatan kanker, penyelamatan korban kecelakaan, dan pengobatan modern, semuanya berdiri di atas dasar penemuan Carl Landsteiner. Setiap kantong darah yang ditransfusikan,
Setiap nyawa yang diselamatkan adalah bukti bahwa kerja keras seseorang di awal abad ke-20 belum berakhir. Warisan Karl Landsteiner bukan hanya golongan darah. Warisan itu adalah hilangnya ketidakpastian dalam dunia medis. Ia mengubah sesuatu yang dahulu dianggap berbahaya menjadi penyelamat. Ia membuktikan bahwa ilmu pengetahuan, meskipun lahir dari kesunyian, dapat menyinari masa depan seluruh umat manusia. Yang kami hadirkan di sini adalah perjalanan hidup Karl Landsteiner, sang penemu sistem golongan darah. Manusia yang mungkin tidak pernah mengejar ketenaran, tetapi meninggalkan warisan yang tak akan pernah berhenti bekerja. Tanpanya, mungkin manusia akan terus mengulangi kesalahan dokter-dokter di masa lalu. Pelajaran apa yang bisa diambil oleh generasi muda dari perjalanan hidup orang yang diam-diam menyelamatkan dunia ini?